lu ngamen di sini gak izin sama gua. Widih. Kenapa? Lu ngerugiin yang lain, dia bilang kan. Karena lapak-lapak yang lain setelah lu nyanyi mereka nggak bisa dapat apa-apa gitu. Gue udah takut nih kok karena di belakang udah ada kayak 20 pengamen gitu kok. Udah siap nunjukin gue kan. Akhirnya gue bilang gini, ya udah kalian dulu aja yang masuk warungnya, baru gue gitu kan. Terus dia minta duit ke gue. Berapa ada duit tuh sekarang di kantong? Selamat datang di Podbas, podcastnya Kobas. Katanya gitu nih, hari ini kedatangan tamu, katanya keren, berbakat, anak muda katanya. Tapi lihatnya bukan anak muda ini. Ini keliru tulisannya nih, panutan musisi muda katanya. Terus sempet jualan di pinggir jalan. Ngamen, jadi petugas biskup, bener? Bener. Sampai menjadi YouTuber terkenal. Amin. Langsung saja, Angga Chandra. Aku lelah ku terbiasa, sakitku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa pelukku bercucuran, sakitku pun acuhkan. Semua demi kamu. Wih, lagunya bikin gue baper jadi kayak anak muda lagi. Padahal udah gue. Mas, aduh. Setiap nyanyiin lagu itu pasti pengen nangis. Iya, aku langsung baper loh. Udah kayak ada inget-inget istri gue zaman dulu gitu, masih SMA gitu. Oke, nice ya. Sekarang sama-sama tua. Sama-sama tua Satu ya? om, satu tante. Satu om. Jadi sekarang kegiatan apa nih sekarang nih? Aku kan kenal dari Chris ya. Iya. Sempat kita kenalan ya. Aku dulu sering lihat YouTube-nya Mas Angga lah, suka goda-godain cewek. Tapi sekarang kegiatannya apa? Tetap YouTuber? Tetap nge-YouTube, rilis lagu, syuting terus. Ya, termasuk kayak gini juga Syuting terus? Syuting terus. Jadi tiap hari bikin konten terus? Bikin konten, karena aku sebulan butuh 60 konten, 60 video untuk YouTubeku. Bayangin gimana kalau gue ngurusin YouTube itu ya. Makanya kalian-kalian aja nih. Hah? Terus memang basicnya suka nyanyi atau memang jadi YouTube terus nyanyi? Jadi dulu tuh aku sempat pengen dikenal sebagai musisi ya, sebagai penyanyi. Cuman karena rezekinya aku di prank-prank itu, jadi terkenal lah di prank-prank itu. Tapi akhirnya aku bikin channel yang kedua, Angga Chandra Musik namanya di situ. Jadi kayak hobi aku ngundang kayak band-band zaman dulu, Hijau Daun dan yang lain-lain untuk kita jamming bareng di situ. Tapi memang basicnya hobinya memang nyanyi. Dari kecil aku nyanyi. Tapi malah keberuntungan di YouTube. Iya, benar. Nah, ide awal nge-YouTube gimana tuh ceritanya itu Mas Angga? Ide awal nge-YouTube nggak ada ide sih, lebih ke kebutuhan sebenarnya. ini jelas nih, makanya dengan kebutuhan ada peluang masuk gas, dapat duit. Biasanya orang kalau udah kepepet itu pasti otaknya bakal bekerja sendiri tuh. Gimana caranya untuk mendapatkan. Tapi ide awal kok bisa masuk YouTube waktu itu kan YouTube masih cupu kelihatannya. 2013 aku udah tahu bahwa YouTube itu bisa menghasilkan sesuatu. Tapi gimana caranya aku belum tahu. Tapi setidaknya di 2013 tuh aku udah mulai. Aku udah mulai cover-cover dikit-dikit, terus kayak yang live musik aja gitu. Terus ide mulai ngeprank? Ide mulai ngeprank tuh jadi di luar negeri, itu tuh ada yang sejenis itu. Tapi dia kayak ini, nggak ada suara palesnya. Dia langsung ke taman, terus nyanyiin orang, ciptain lagu. Nah, cuman ada satu komedian dari Indonesia namanya Alfi yang suaranya pales. Kenapa nggak aku satukan antara suara pales ini lalu ke suara yang bagus? Ternyata dampaknya oke. Jadi memang cewek kalau dengar suara fals males banget kayak gue nih. Gue kalau nyanyi, ya mabok, kelihatannya suara enak. Tapi pas gue lihat di story, aduh suara gue jelek banget men. Silakan merokok dulu. Siap. Ini nggak ada korek ini. Pelit banget sih lo. Hah? Hah? Oh itu loh. Itu ada. Kita nyantai-nyantai aja nih kita ya. Thank you, Waktu sebelum jadi musisi, ya toh, itu pernah ngapain aja sih? Awal aku Jakarta 2019, aku jual pulsa. 2009 berarti dong? Iya, aku jualan pulsa dengan modal 200.000 tapi bangkrut. Karena aku tuh suka salah angka.
Jadi kayak mau ngirim 100.000 jadi 1 juta. Jadi orang ngisi pulsa 10.000, aku ngisi 100.000. Wah, itu orang kaya itu berarti. 5.000 aku ngisi 50.000. Seneng banget itu ya. Jadi bangkrut. Jadi dia nyarinya Mas Angga terus itu. Iya itu. Jadi abis dari pulsa, akhirnya aku jual es kelapa. Es kelapa ini sama, aku orangnya nggak maksudnya ibaan. Jadi kayak ada orang yang tidak mampu atau apa mau beli, aku kasih. Jadi kayaknya enggak deh aku di sini. Nah akhirnya ada satu gitar yang dibeliin mama. Kenapa aku dari kecil aku udah nyanyi, kenapa nggak aku fokusin ke nyanyi? Akhirnya aku pindah ke Depok dari Jakarta Timur, pindah ke Depok. Akhirnya aku ngamen 7 tahun. 7 tahun ngamen? 7 tahun di tempat bakso, pecel lele dan lain-lain, aku ngamen di pinggiran Margonda Depok. Dapat duit berapa tuh kalau sehari ngamen? Dulu awal-awal ngamen kan karena belum tahu, itu aku dapat 80.000. Tapi akhirnya setelah berapa bulan aku belajar dan tahu etikanya gimana itu, akhirnya aku pelajarin, aku bikin konsep sendiri, di mana waktu saat itu pengamen tuh masih kayak yang acuh sama pendandanan, nggak mandi, nggak apa. Akhirnya aku mandi, aku beliin yang di minimarket itu parfum yang 15 ribuan, biar wangi, terus pakai sepatu. Dan akhirnya setelah 3 bulan itu penghasilan aku dari ngamen minimal 250.000 sehari. Wah lumayan dong ya. Jadi kalau pendapatannya kecil silakan ngamen aja. Tapi ngamen tuh maksa nggak tuh? Aku nggak maksa. Jadi dalam satu warung itu tuh aku biasanya aku nyanyi 4 lagu. Dan itu aku medley biasanya setelah aku nyanyi, kalau mereka mau kasih aku ambil, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi aku anggap itu sebagai perform aja. Jadi kalau menikmatin bayar. Aku bebas. Aku muter. Kalau emang ngasih, kalau nggak mau udah nggak apa-apa. Kalau teman gue nggak ngasih bawa celurit. Waduh bahaya itu. Lebih ke malak itu ya. Malak gitu. Nah, terus mulai main ke mana? Ke YouTube itu kan. Terus mulai viral terkenal lu kapan? Setelah lama merantau dari 2019 baru aku naik. Itu di bulan April, aku baru ingat banget. Nah, ceritanya gimana bisa viral? Lagu apa itu? Awalnya tuh yang viral itu di taman ya. Jadi aku samperin orang, aku ngamen dengan suara yang jelek, terus tiba-tiba aku normalin suaranya dan responnya oke. Nah di situ baru pertama kali di mana aku megang uang yang dimana biasanya 500.000 di ATM itu udah seneng banget, dan ini aku lebih banyak dapat. Tapi gaji pertama dari YouTube itu yang besar itu langsung habis hari itu juga karena aku bayarin utang. Jadi utangnya banyak waktu itu ya. Iya. Jadi ngamen juga banyak utang tuh ya. Iya, jadi di satu handphone aku yang rusak, aku benerin, ternyata di situ ada list hutangku sama teman-teman. Jadi aku hubungin aku ingat. Soalnya itu beban tuh ya? Beban. Oh, iya. Nah, aku ingat semua, aku hubungin teman-temanku, ada yang berapa 500, 400 aku bayarin semua lunas, dan akhirnya di bulan kedua dan ketiga aku langsung beli rumah, langsung beli kendaraan. Dalam 3 bulan. 3 bulan langsung. 3 bulan langsung. Setelah viral itu. Iya. Jadi mau viral nggak? Siapa tahu langsung beli rumah loh. Terus awalnya memang rantau jauh-jauh ke Jakarta, tujuannya apa awalnya? Nggak ada tujuan. Memang asal ngerantau aja? Kan kalau misalkan ngomong orang kampung, itu tuh kayak suatu kewajiban untuk merantau gitu, mencari jati diri lu mau jadi apa, nantinya mau kemana. Kalau di kampungku seperti itu. Jadi kalau sudah sampai Jakarta, ada kerjaan nggak ada kerjaan, keren gitu ya? Keren aja. Jadi teman-teman silakan merantau. Silakan merantau. Nah, terus kan ada tuh, cerita dong video YouTube yang semua dimulai dari keyakinan. Katanya salah satu video perjuangan hidup Mas Angga nih. Jadi di masa merantau aku tuh akhirnya aku yakin bahwa dari kecil, dari umur 3 tahun aku udah nyanyi. Dulu lagu pertama aku masih inget banget, kecil itu lagunya Rhoma Irama, Stress judulnya. Dan akhirnya kenapa enggak yang lu lakuin selama ini itu yang lu kembangin. Dari mulai bernyanyi, bermain gitar, dan akhirnya gue tahu nih kayaknya ini maksudnya jalur gue untuk menuju kesuksesan gue di sini gitu. Berarti akhirnya, itu yang orang ngomong passion ya? Iya, akhirnya tapi lu kan nggak ada relasi mau ngamen di mana, mau nyanyi di mana, mau rekaman di mana. Ada kok relasi yang sangat murah dan gratis, ngamen. Enggak, waktu ngamen itu kan ada pengamen lain. Nah, ini boleh nggak itu? Ini ceritanya gokil nih kok. Gimana itu? Awal ngamen 2 bulan, aku dipanggil sama pimpinannya lah. Iya, bosnya lah ya. Bosnya lah. Lu ngamen di sini nggak izin sama gua. Widih. Kenapa? Lu ngerugiin yang lain, dia bilang kan. Karena lapak-lapak yang lain setelah lu nyanyi mereka nggak bisa dapat apa-apa gitu. Gue udah takut nih kok, karena di belakang udah ada kayak 20 pengamen gitu kok, udah siap nunjukin gue kan. Akhirnya gue bilang gini, ya udah kalian dulu aja yang masuk warungnya, baru gue gitu kan. Terus dia minta duit ke gue, berapa ada duit tuh sekarang di kantong?
Gua kasih semua kok di situ ada berapa? 35.000 tuh. Nih, masih kurang Bang, besok gua kasih lagi. Gua bilang kalau lu memang mau. Nah, nggak taunya pemimpinnya ini memang apa ya? Memang ngetes mungkin ya. Iya. Akhirnya duit gua dibalikin, akhirnya pengamen semua itu dipanggil. Lu pokoknya yang nyentuh Angga nih, berurusan sama gua. Karena dia orang baik katanya. Karena dia orangnya nggak songong, cara ngomongnya baik dan dia ternyata bukan karena dia rezeki lu hilang, cuman memang karena kemampuan kalian aja yang memang mungkin kurang pada saat itu kan. Dan gue pun merelakan bahwa mereka duluan aja kalau mau ngambil di warung itu silakan aja, duluan aja gitu. Ntar abis gue baru lu. Karena di Depok itu dulu ketika gue masuk, pengamen yang lain nggak bakal berani masuk ke situ lagi karena mereka tahu mereka nggak bakal dapat apa. Kalau misalkan bahasa pengamen itu ampas, mereka nggak berani ngambil ampas gue. Tapi gue masih berani ngambil ampas mereka gitu. Gitu aja sih. Itu kisah nyata bahwa kita harus berbuat baik. Baik kok. Ya, tahu nggak? Mau Tulus, apa, ikhlas. Tulus, ikhlas. Nah. Aku padahal itu situ udah aduh bonyok nih muka nih. Hancur nih pasti muka. Ternyata ya sekeras-kerasnya orang, pasti orang tuh pasti ada hati kok. Iya. Pasti ada maksudnya belas kasihan gitu. Pasti bisa lihat nih oh ini orang baik nih gitu. Terus waktu dulu ngamen kan sering tuh kalau aku misalnya makan di pinggir jalan tuh ya. Habis ngamen ini tiba-tiba datang lagi itu konten-konten kan pakai SMS atau apa waktu itu? Pager. Ada yang kayak pakai pager tuh zaman itu. Ada yang kayak gitu. Misalkan oh di situ rame tuh lagi. Tapi kita kalau di aku nggak sih. Karena aku lebih mandiri ya. Kalau misalkan rame aku ngamen, aku nggak bilang sama yang lain juga kalau ada yang nanya. Enggak tadi di sana rame nggak? Oh lumayan rame, ngamen aja. Gitu. Nggak ada yang oh di sana rame tuh buruan banyak orang tuh. Ada nggak sih kira-kira waktu ngamen tuh? Waduh suaranya kok enak banget sampai terpesona gitu terus rekaman yuk. Kan sering banget tuh. Ada satu video di mana bapak-bapak, aku lupa bapaknya siapa, aduh itu YouTube-nya masih ada. Dia ngevideoin aku nyanyi I Believe I Can Fly. Nah gara-gara I Believe I Can Fly itulah aku bisa bergabung sama label ternama Trinity. Itu rajanya label ya? Trinity itu aku gabung di satu band namanya Adipati. Makanya aku bisa tinggal di Bogor sekarang karena base campnya Adipati Band itu di Bogor. Tapi karena kita udah nggak sejalan dalam 2 tahun, akhirnya kita tuh bubar lah jalan masing-masing dan akhirnya baru aku fokusin ke YouTube dengan nyanyiku, dengan prank-prankku ternyata naik. Itu pertama kali ide itu ada nggak orang Indonesia lain ini? Awal idenya berarti dari Mas Angga itu ya? Aku nggak bisa bilang kalau itu ide awalku ya. Cuman karena setelah aku bikin itu memang banyak yang bikin. Iya, banyak bikin. Aku nggak tahu ya siapa yang duluan, entah aku yang duluan atau mereka Tapi duluan. memang terkenalnya Mas Angga tadi pun teman gue datang, ini suka ngeprank, bener nggak? Benar. Kan? Bukan musisi. Ini bukan musisi. YouTuber berarti. YouTuber. Jadi ngakunya YouTuber atau musisi ini sekarang? Nah itu, aku sekarang juga udah rilis beberapa lagu tapi sampai saat ini juga orang kenalnya aku ya ngeprank. YouTuber berarti. YouTuber. Sama kayak gue sekarang kalau browsing, bukan Basuki pengusaha. Bukan. Basuki YouTuber. YouTuber ya. Cek aja semuanya. Serius aku bingung kali. Ini kenapa ini kok jadi pengusaha jadi YouTuber gue? Iya ya, brand image-nya lagi kesana, jadi kesana ya. Jadi turun brand image gue. Enggak sih, kan enggak YouTuber juga salah satu pengusaha juga lah. Iya, iya. Cis dulu lah. STN ya. Asta ya. Waktu ngamen tuh pernah nggak sih? Ada lihat orang pelit, kan pasti kita ngamatin ya. Oh ini orang pelit banget wajahnya, ini pasti nggak mungkin ngasih nih. Pernah gitu nggak? Apa ikhlas aja gitu? Aku terus pernah nggak diusir? Diusir sering. Sering? Diusir, disuruh pergi, dilemparin uang pernah. Oh lemparin uang itu? Sombong kali itu? Sombong, karena biasanya mereka sebelum denger aku nyanyi. Kadang yang punya warung juga sebelum aku nyanyi, mereka langsung ini udah ngamen gitu. Tapi kadang ada yang pelanggan yang bilang, "Mas, biarin dia nyanyi," gitu. Oh, kalau aku selalu ngamen, selalu kasih aku. Selalu kasih, berapapun nilainya. Karena menurut saya itu kan ya kita kan bukan masalah lebih, tapi kalau kita berbagi dikit pun buat mereka seneng banget. Penghargaan lah. Ya udah nyanyi, masa nggak dikasih kan? 2.000 itu apalagi 500 rupiah itu berharga. Iya, ngasihnya itu kan cicingnya 1.000, 2.000. Biasa aku kasih 5.000 biasanya. Ada yang 5.000 ya? makan mie itu di sana terus mie-nya rame tuh, mie acing. Di sana terus dia tiap hari di situ terus. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Kadang aku juga kalau ada pengamen, aku lihat dulu, wah bagus suaranya nih, kasih lebih gitu. Oh kalau nggak bagus tetap dikasih juga 2.000. Ikhlas aja kan? Ikhlas. Nah. Kan minimal dia bekerja, tidak merampok. Iya. Bener nggak? Iya benar. Tapi suka dukanya apa sih? Selama bayangin aja ya, ngamen 7 tahun. Itu kan bukan waktu yang singkat tuh 7 tahun tuh. Suka dukanya tuh musuh pengamen tuh hujan. Udah itu aja. Kalau udah musim hujan tuh kita susah untuk cari tempat untuk ngamen karena pasti sepi pertama, yang kedua gitar nggak bisa kena hujan. Terus yang uniknya lagi kok, aku tuh bisa nentuin di mana lagu ini tuh lagu berapa gitu.
Jadi ada lagu ceban, ada lagu goceng, ada lagu 2000. Itu gimana itu? Jadi setiap bulan kan pasti bakal ada lagu yang viral tuh. Misalkan lagu yang terkenal. Nah itu kalau di bawah ini aku udah bisa prediksi. Oh ini lagu ceban nih. Pasti ketika aku nanyain lagu itu, pasti nanti bakal ceban. Orang itu ngasih minimal goceng atau ceban. Pasti. Pasti aku udah berani ituin. Iya. Aku tuh pernah ke Manado. Manado, Makan ikan bakar. ikan bakar. Nyanyi gereja terus. Belum pernah kalau di Jakarta nyanyi lagu gereja kan? Iya. Waduh, rasanya terenyuh gitu loh, boy. Kayak teduh. Iya gitu kan, ya. nasinya cepet udah, mau nggak mau. Mau nggak mau ya? Iya. Karena ini udah bawa Tuhan nih. Ih, bawa Tuhan masalahnya. Nggak enak ini. Kalau ada lebih dari 100.000 mungkin gue bakal kasih gitu. Iya. Karena nggak ada harganya lagi Iya. kalau Tuhan ya. Biasa dompet gue nggak ada duitnya. Oke, iya. Paham. Kalau ada dia bawa mesin ATM, gue ATM aja. Ada GoPay nggak gitu? Gue tanya nomor rekening berapa, gue transfer aja. Transfer aja langsung. Kan dulu nggak ada mobile banking. Kalau sekarang bahaya. Bahaya. Apalagi Mas tahu nggak? Kalau aku pernah ke Cina, China, di Shanghai. di Shanghai. Dia ngamen, duduk di tengah jalan ngamen. Itu ada pakai barcode. Jadi langsung masuk ke Alipay. Serius ini. Canggih ya? Canggih kali. Itu boleh coba. Siapin ngamen udah Alipay, OVO. OVO Kan ya? dapat cashback orangnya. Oh iya. Masih untung dia. Masih untung ya? Pengamen-pengamen Indonesia kalian harus cobain nih. Harus cobain ya, udah pakai Karena OVO saya ke ya. Shanghai itu kan nggak salah 2-3 tahun yang lalu ya. Wah, hebat banget nih pengamen Android. Ini kalau di Indonesia hebat banget nih. Jadi nggak usah gitu lagi, nggak usah bawa gini lagi. Iya, Mas, ini barcode-nya mah, silakan. Atau print gede-gede kan, barcode kan di sebelah ya kan. Pakai banner. Jadi orang yang lagi lewat pun bisa tinggal barcode aja tuh jauh-jauh. Itu dia. Itu mungkin pengamen Indonesia mulai harus berevolusi lah ya. paham teknologi kali ya. Benar. Bener nggak? Pernah nggak sih lihat pengamen bawa iPhone 12? Nah, ini. Belum sih. Belum pernah sih. Kalau kira-kira saya ngamen gimana? Dapat duit berapa? Aku tuh penasaran kalau Aku harus tes suaranya dulu nih. Oh. Lagu Coba ungkap tabir ini. Lagunya Mas Anji dong. lagi Anji. Oh, aku liriknya nggak hafal lagu. Oh Tuhan. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku. Woi, Pas-pasan, Mas. berapa kira-kira berapa? Gak ada yang berani bilang 2.000 pasti, gak ada yang berani. Gua kalau nanti ngamen, gua pura-pura pegawai gue suruh makan di sana gitu. Jadi, ini pengamen dapat duitnya 200 keren banget gitu. Padahal duit lu sendiri. Malah gue bilang gini, Mas ini titip dulu ya, titip dulu. Lu nyanyi, lu kasih dia. Gue titip dulu. Titip dulu. Iya. Iya. Terus selain bermusik, kira-kira ada bisnis lain? Aku udah bikin kopi di Depok. Di Namanya apa, kopi apa? Kelapa II. Ikona Kopi namanya. Jadi baru 1 cabang. Rencana mau bikin setengah cabang lagi. Itu mesti sharing-sharing sama gue. Ini yang gue harus belajar nih dari Iya, Kobas nih. tapi kalau kamu udah bisa sendiri kan, nggak perlu orang lain. Kalau saya masih perlu YouTuber, perlu selebgram. Tapi kan butuh pengalaman ya kok. Bisa tuh. Bisa ya kok. Tolong kasih buku gue. Nah, ada buku. Jadi ujung-ujungnya promosi buku ya. Iya. Buku gue habis di mana-mana katanya. Habis ya? Iya, karena gue kasih sendiri-sendiri semua. Gak ada yang beli, gue yang ngasih. Habisnya kalau dikasihin ya kok. Selain kopi apa lagi? Katanya ada kuliner lain. Aku mau bikin ayam bubur. Jadi ayam bubur ini memang keresahanku setiap makan bubur. Pasti teman-teman di sini ngerasain kalau makan bubur ayam pasti ayamnya dikit banget, bener gak sih? Terus bang, tambahin goceng dong ayamnya. Pasti dia ngasihnya, terus mukanya masam gitu. Rugi dia. Jadi gue sakit hati tuh nggak. Jadi tunggu gue bikin ayam bubur. Jadi ayam bubur ini konsepnya di mana bubur tuh nggak kelihatan. Di atasnya ayam Ayam sama semua. suwir. Sampai mereka tuh sampai bawahnya pun ketika mereka nyendok tuh udah pasti. Itu mesti ke tempat-tempat orang dugem kali ya. Biasa kalau orang dugem itu habis selesai makannya bubur. Nah, malam ya. Udah Kalau nggak pasti tuh. subuh. Udah pasti. Udah pasti. Aku kalau ke Bali, misalnya minum, ya kan? Mabok, ya? Mabok pasti kan carinya bubur. Bubur. Kenapa ya? Bingung loh. Anget di perut kok. Anget di perut. Anget di perut. Murah juga kalau untuk anak kuliahan kan. Wih, Itu nggak 8 ribuan, ya kan 9 ribuan ya kan. Tapi kenyang gitu. Selain kuliner ada ke depan tuh bikin apa lagi sih?
Ini masih rencana ya kok. Jadi Angga Chandra channel ini bakal dijadiin Angga Chandra TV. Dimana nanti TV dimana bukan selalu gue yang di depan, tapi bakal ada orang lain yang mengisi untuk segmen-segmen yang. Kenapa itu? Aku udah mulai dulu nih. Capek kok. Kan ada duitnya. Ada duitnya. Kalau gue nggak ada duitnya masalahnya, nombok terus gue. Cuman kadang ketenangan hidup itu nggak bisa kita beli dengan uang gitu loh. Jadi lebih enak jadi pengusaha dong. Iya kok, kayaknya. Kalau lu harus tampil terus masalahnya ya. Harus tampil terus itu kayak lelah. Beban. Memang kelihatannya kayak nggak kerja ya. Cuman otak yang muter terus. Ini harus bikin apa lagi, gimmick apa Jadi lagi. orang lihat tuh kayak YouTuber tuh enak banget ya dapat Iya. duit. Padahal pusing banget. Apalagi lu mikir sendiri gitu ya kan. Memang ada mungkin tim kan coba ngedit atau sebagai kameramen. Cuman kan kayak ide kreatif. Kadang ada yang ngasih ide kreatif pun belum tentu cocok sama kita. Kita harus mikirin dulu. pernah nggak sih nggak tidur mikirin konten? Aku sampai saat ini bahkan tidurku susah kok. Kualitas tidurnya nggak bagus. Jadi karena bingung besok nih mau bikin apa lagi gitu. Harus muter terus. Lu takut nggak kalau view-nya drop? Kalau untuk ketakutan sih aku enggak kok. Karena aku dengan uang 3 juta aja aku bisa hidup sebulan. Kalau misalkan aku harus dibalikin ke belakang lagi, ya aku udah siap untuk susah kok. Karena memang awalnya dari orang susah gitu. Itu basic orang kalau mulai dari nol ya. Iya. Jadi nggak takut untuk kembali. Enggak takut untuk kembali. Cuman nggak ada salahnya kita berusaha untuk bertahan kan. Nah itu dia. Itu otaknya kemakan. Kemakan. Makanya wajahnya mirip gue. Meskipun saya udah Gue juga mikir kok gue kayak itu mirip. dia. Enakan jadi kamu mau jadi YouTuber atau pengusaha? Kalau pengusaha wajahnya kayak gini terus nih. Tinggal rambut doang nih gue diingin. Kalau rambut aku selalu ada harusnya. Ini karena turunan, Mas. Turunan ya? Iya. Oh iya. Wajahnya mirip gak sih? Umur berapa? 30. Oh sama. Oh sama ya? 33. Oh 33? Oke. Tapi bener gak sih wajah gue umur berapa sih yang jelas dong? Ada yang jawab gak? Berani gak? Gak ada yang berani. Abis ini pergi semua pasti. Lu 60 lu pecat lu. Nih. Parah kok. Aduh. Abis ini langsung depak aja kok. Udah gak jadi lah. Padahal gue tuh awalnya mau ngasih bonus dia. Gak jadi. Dengar-dengar ada satu sosok yang membuat panutan dari Mas Angga, siapa itu? Panutan apa nih? Junaidi Karu katanya. Nah, jadi Siapa itu? Ini sangat berjasa dalam karir aku dalam nge-YouTube. Jadi di 2015 ada salah satu YouTuber namanya Junaidi Karo yang mencari pengamen-pengamen berbakat. Oh, aku pernah lihat tuh. Nah, iya. Sekilas tuh waktu itu ngetop juga dia ya. Mantap juga. Jadi dia kan pertama viral dulu namanya Farel Nusa. Jadi Farel Nusa ini teman aku, nawarin aku. Bang Junaidi, ada Angga nih, suaranya bagus. Coba deh. Aku lagi ngamen, disamperin sama Bang Junaidinya, aku videoin ya. Katanya, aku mau request lagu dadakan sama kamu. Nah itu dia request 4 lagu dan aku bisa semua. Dan akhirnya di situ trending 3 Indonesia pas di YouTube-nya. Dan di situ lumayan tuh YouTube aku naik. Oh, itu bikin pecah juga ya? Bikin pecah, tapi nggak yang sepecah sekarang ya. Maksudnya dalam waktu itu 2017 itu aku naik di 40.000 subscriber. Akhirnya aku berjuang, wah aman nih YouTube nih. Ternyata kok itu awal mula. Iya. 1,5 tahun drop. Yang nonton tuh cuma yang kata Koko tadi 1.000, 2.000 paling. Ini gue bos. Koko kan merasa sendiri. Dari kita juta-jutaan, tiba-tiba yang nonton 1.000 tuh, aduh itu kayak lu jatuh ke lumpur terus diinjek-injek gitu kan. Kalau perlu sampai tenggelam itu. Iya, tenggelam gitu. Wah, ini gua harus bikin apa ya? Akhirnya karena kepepet tadi, istri udah hamil 8 bulan, terus belum ada baju satupun yang bisa gua beliin. Akhirnya adalah ide itu tadi yang prank itu. Akhirnya gua coba 7 hari nggak ada yang nonton kok. Serius? Nggak ada yang nonton, 2.000. Cuman gua nggak tahu ada mujizat apa setelah 7 hari itu tiba-tiba jadi 400.000 orang yang nonton. Gue bikin lagi tiba-tiba yang nonton 1 juta. Gue bikin lagi tiba-tiba nonton 5 juta. Itulah gue bilang rezeki anak dan istri itu di situ. Wah, anjir banget. Sumpah itu dalam 3 bulan aku nyampai ke 4,5 juta subscriber dalam 3 bulan. Dari semua YouTube yang paling gede yang nonton berapa juta view? Sampai saat ini di Satu video? 32 juta. Ada satu video? Yang mana itu? Yang prank cafe yang Lala kalau nggak salah. Tante Lala. Oh, lihatnya lu atau lihatnya Tante Lala? Kalau mereka ini nonton kayaknya nonton tantenya deh, bukan gua. Aduh. Pernah nggak sih waktu misalnya ngeprank gitu orangnya sama lu tuh terkagum-kagum itu? Ada Ada juga. Ada. Cuman kan balik lagi
ketika lu ingin keluar dari jalur yang udah lu ambil, lu tahu resikonya. Iya. Ini kan jalurnya lu bersama keluarga lu, bersama anak lu, bersama orang yang lu sayang. Kalau misalkan lu keluar dari jalur itu, ya mungkin semua Selesai udah ya. selesai. Hidup selesai dah. Hidup selesai. Terus? Untungnya aku tuh dikasih semua ini tuh setelah aku punya anak dan istri. Kalau mungkin aku nggak punya orang dua itu, mungkin udah kemana-mana aku. Tapi itu memang aku yakin ya, waktu aku punya anak gue, 2019 itu kayak rezekinya tuh double. Double-double ya? Iya. Aku juga bingung, aku dulunya nggak percaya kok itu ada rezeki anak gitu. Tapi aku udah ngerasain Makanya sendiri. gitu ya, cari istri yang banyak, punya anak banyak. Jadi double. Cocok. Poinnya ke situ kok. Untung aja istri gue gak nonton, men. Kalau nonton kita bisa di... Cut ya. Nanti aku potong kok ini yang Ini potong. Tenang aja. Terus dari semua musisi kira-kira ada nggak idola? Kan kamu kan suka musik ya. Ada nggak satu idola? Kalau gue kan ada nih. Gue siapa ya? Siapa kok? Anji. Anji. Karena cuma bisa nyanyi lagu Anji. Di mana-mana awalnya Firman kehilangan. Firman. Terus masuk lagi karaoke berikutnya dia. Karaoke berikutnya menunggu kamu ya? Menunggu kamu. Iya. Karaoke berikutnya kehilangan dia menunggu kamu. Itu aja. Itu aja terus ya? Lainnya nggak bisa udah. Yang lain itu udah terus nggak bisa ya? udah. Aku tuh sempat Anji salah satu inspirasi juga karena dia yang nge-backup aku pas aku mau naik YouTube juga, dia langsung maksudnya orang yang udah besar tapi tidak ragu untuk menghubungi aku yang masih kecil kan. Terus yang jadi penyesalan dalam hidup aku nggak pernah bertemu dengan Bung Glenn Fredly karena aku fans banget sama dia. Kemarin dia meninggal pun sedih banget karena belum sempat ketemu, belum sempat ngobrol, belum sempat setidaknya nyanyi lagu dia bareng satu ref kayak gitu. Itu pada idola padahal ya. Idola itu. Gila sih, aku belajar atau dengar lagu dari kecil tuh lagu-lagu dia. Dia lagi dari nol juga deh ya. Dari nol juga. Iya. Terus sekarang kan lihat banyak orang-orang kan main di YouTube nih. Pengusaha masuk, kayak saya ini pengusaha masuk YouTube. Oh ada kok. ada kok. Kan ini lebih mahal apinya nih. Apinya lebih mahal. Ada yang mau? Mahal nih bro. Ya kan? Artis masuk ya kan? Pengusaha masuk sekarang. Kayak saya ini kan pengusaha masuk ke dunia YouTube juga ya. Terus sekarang TV masuk. Itu pengaruh nggak sih dalam dunia per-YouTubean yang lu mulai dari nol lah? Jadi kan banyak juga YouTuber yang keluar juga ya. Yang itu nyerah gitu. Iya nyerah gimana itu? Jadi aku punya pemikiran seperti ini. Dulu aku orang biasa. Terus orang-orang yang di TV ini adalah superstarnya. Ketika ada YouTube, aku orang biasa ini punya harapan kok. Menjadi orang yang benar-benar bisa dikenal orang. Oke, aku menjadi seseorang yang bisa dikenal orang. Tapi ketika orang TV masuk ke YouTube, aku balik lagi dari orang biasa lagi. Tapi minimal terkenal tapi tersaingin juga lah ya. Iya, tapi kita nggak... Karena TV itu kan udah di YouTube udah hampir semuanya ya. Mungkin kayak misalnya Trans TV udah berapa juta subscriber. Kita juga nggak nyalahin mereka ya, karena memang dunianya harus seperti itu kok. Dan alhamdulillahnya aku masih ada sisa yang kemarin aku perjuangin dan itu yang harus kita pertahankan. Oh, sisa-sisa mabuk. Oh enggak. Mungkin harus minum lagi ya biar mabuk. Isi lagi nih. ST-nya isi lagi. Jadi memang itu memang persaingan dunia ya. Kayak misalnya kita, kayak dulu kan aku mulai usaha itu kan di dunia e-katalog ya. Main di pemerintah. Saya salah satu orang yang paling beruntung ya. Dari yang manual tiba-tiba e-katalog. Waktu itu cuma ada Bineka, terus saya ya toh. Tiba-tiba sekarang ada banyak ratusan ya, itu memang tidak bisa dipungkirin. Gimana kita survive, kita bikin sesuatu yang lebih. Kalau kita kalah ya kita menyerang dengan teknologi. Bener kok. Zaman dulu saya buka warnet, ya kan. Saya dulu buka warnet itu kan, zaman dulu itu kita tuh udah sampai ke San Francisco kirim tim. Si Sami Simorangkir. Oh, Sami Simorangkir. Iya, terus kita juga pernah kirim juga ke mana? Ke Korea. Zaman dulu itu kayak kita pemain warnet itu bukan artis. Bayangin sekarang, pemain e-sport tuh gajinya berapa? Aduh gila. Transfernya udah kayak pemain bola. MM-an. Zaman dulu kita tuh warnet tuh kayak cupu gitu loh. Iya. Ya itu kita harus ngikutin. Ngikutin banget. Saya pengen buka e-sport ya, karena kan udah punya pengalaman. Tapi sekarang udah digaja yang gede, kita nggak mampu. Kalau mulai dari awal lagi susah. Birokrasinya mau masuk ke sana tuh harus modal besar. Iya. Besar banget. Bahkan untuk satu e-sport aja kabarnya berapa harus bisa masuk ke dalam liga itu. Zaman dulu mas, nggak ada mas. Nggak ada ya? Main warnet yang penting gue kasih gratis, main tiap hari udah itu aja. Anjir. Gila nggak? Itu pun udah seneng ya? Sekarang endos berapa?
1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Transfer. Udah kayak pemain bola aja. Iya benar, Iya. transfer pemain antar klub Iya. kan. Terus belum merchandise-nya. Iya. Gokil sih. Aduh, kalau zaman dulu tuh kalau mau lihat piala gue berjejer mas dulu mas. Itu apa tuh gamenya? CS waktu itu. CO ya CS. Sama Ragnarok. Ragnarok ya. Mafia War dulu sempat jadi godfather saya. Oh, Dota enggak ya berarti? Dota enggak, karena saya nggak bisa main yang gitu, yang strategi. Saya bisanya cuma ngatur orang. Oh. Jadi kita bayar orang main, kita yang liatin seru ya, oke Iya, yuk. iya, bener ya. Sama kayak mereka nih diatur-atur. Iya, kalau main sendiri nggak bisa gue. Dunia game tuh emang gila. Luar biasa sih. ya? Luar biasa untuk saat ini sih. Apapun gamenya itu, kalau dulu kata orang tua nggak boleh main game, sekarang malah orang tuanya udah main game belum? Udah bisa headshot belum? lu? Saya nggak berani megang game. Nggak berani. Karena apa? Kalau saya main game selalu harus jadi nomor 1. Oh. Saya tidak mau jadi nomor 2. Dulu tuh pakai joki saya mas. Anjir. Zaman dulu tanya teman-teman yang mungkin yang pernah tahu gue. Saya tuh kalau main game itu sampai pantat saya tuh burikan mas. Sampai kadasan, ngerti nggak? Saking duduknya. Duduk terus ya. Terus hampir cerai saya sama istri. Bayangin aja. Gara-gara game? Kalau main game kan nggak mungkin kita main pagi dong. Paling seru tuh main dari jam 7 malam, 7 malam sampai pagi. sampai subuh. Ya kan? Subuh biasanya Nah, tidur. jam 5 atau tidur jam 6, jam 5. Tidur, siang makan main lagi. Main lagi. Terus kapan punya anaknya kan? Nah, bener. Makanya punya anak telat saya. Karena produksinya nggak ada ya. Itu dia. Harusnya main game sambil produksi. Oh iya. Kapan disentuh istrinya kan? Bener nggak? Iya, Tapi bener, itu kenyataan saya. Itu Kenyataan. makanya saya nggak pernah mau sentuh. Oh, oke. Sampai hari ini berapa kali, aku pas main game lagi. Nggak mau saya. Berarti game juga bagus, tapi juga nggak bagus kalau nggak bisa nyikapin. Yes, karena kalau main game itu kayak, kita tuh kayak hidup di dunia lain. Kalau yang ini ya, kalau game Dota enggak lah. Enggak. Maksudnya game yang harus naik level. Ya, kayak Ragnarok gitu kan kita berasa kayak kita yang di dalam. Kalau nggak jadi nomor 1 saya Kesel ya. kesel banget. Jadi kalau saya tidur, saya zaman dulu itu ya, tahun 2002 itu, 2003 lah. Itu saya gaji orang cuma untuk main karakter saya. Anjir. Karena itu item kan nggak bisa diulang lagi Nggak kan bisa. pada Harus saat itu. kalau misalnya lewat, aduh cukup banget kan malu. Iya. Kan saya bosnya warnet waktu itu. Jadi orang lihat gue, Kobas gitu Iya, kan. Kobas. Itu namanya Kobas itu awal dari warnet itu. Apa tuh, Bos? Koko Jaranya Basuki. gimana? Oh. Jadi ini podcastnya Mas Angga nih ya. Jadi gue yang nanya ya. Jadi itu ceritanya nama Kobas. Oh, dari warnet berarti Dari ya? warnet. Koko Basuki. Warnet memang bikin gue terkenal saya waktu itu ya. Bayangin hari ini, zaman dulu. Saya tuh kalau ke Semarang, ke Manado, waktu itu sempat Manado, itu kan saya punya anggota ya. Itu mereka bela-belain ketemu saya. Jadi kayak Artisnya game lah. Game. Jadi mereka tuh kalau dari Manado tuh kurang lebih 2 jam, itu belain naik mobil cuma mau ketemu saya. Itu zaman tahun 2003 2004 loh, Mas. 2004 ya. Bayangin kalau sekarang, Mas. Memang real artis, Mas. Wih. Maksudnya bukan saya. Yang e-sport itu. Gamenya maksudnya. Gamenya. Kan? Sama, maksud saya juga gitu. Main game juga enggak? Aku dikit-dikit lah. Wih, saya nggak berani sentuh. Saya nggak ada game sama sekali. Nggak sampai. Aku masih main lah, PUBG. Saya takut. Kalau nyentuh itu takutnya ketagihan jadi artis gitu. Oh iya. Kan sekarang udah semi artis katanya. Semi artis ya. Bisa katanya orang sih. Kata orang ya. Kemana-mana juga udah susah sekarang. Mesti pakai maskernya muka gini. Terus ke depan kira-kira Mas Angga mau ngapain lagi nih? Udah YouTuber, udah semua. Ada nggak sih ke depan mau bisnis sesuatu? Kalau aku ke depan cuma nyari bahagia sama tenang aja sih. Sama keluarga ya? Iya gitu. Karena kalau orang bilang bahwa sukses itu adalah mendapatkan materi yang banyak, buat aku bahagia itu cuman maksudnya sukses itu adalah bahagia. Itu saya setuju sekali. Jadi ini saya belajar banyak ya. Kalau zaman dulu kan saya suka kepingin jadi terkenal ya. Terus sering ini. Terus suatu saat teman saya itu namanya Randy Permana. Dia posting-posting ini. Jadi menurut saya itu kesuksesan itu tidak hanya Materi. lu kaya. Iya, benar. Tapi merasa lu cukup dengan yang lu punya. Terus Itu lu udah bahagia. sukses, Pak. Nah. Terus lu bahagia. Karena kekayaan itu tidak akan pernah habis. Lu mau ini. Terus-terusan. Terus-terusan. Terus kapan kita mau happy? Jadi nikmatinya hari ini. Bener. Ya kan? Bener gak sih? Benar banget kok. Aku masuk banget kalau lu ngomong gitu. Iya benar. Kalau menurutku sukses tuh bahagia kok. Karena lu punya apapun tidak bisa dianggap sukses kalau lu nggak bahagia. Asli. Bener gak?
Bahkan sampai sekarang pun gue belum bisa tidur tenang kok. Dengan apa yang gue dapat, dengan ekonomi yang dibilang Lebih dari cukup, gue belum bisa dibilang bahagia karena gue selalu mikir setiap harinya gue harus bikin apa. Itu. Makanya tujuan gue ke depan cuma gimana caranya gue harus bahagia, harus Lu sama nikmatin. gue juga sama, tapi beda. Kalau gue gimana nih, aduh karyawan gue nih gajinya gimana nih. Nah, turunin aja gue. Nah, Pada lihat tuh gue semua men. nah, sisa yang diturunin itu buat gue. Gitu. Oke, kelihatannya ini udah cukup nih, keren nih. Banyak inspirasi dari seorang Angga nih. Tapi gue mau nambah dikit lagi boleh ya? Apa boleh kok? Dari semua cewek-cewek yang lu prank itu. Yang pertama kali lu ngeprank itu siapa? Satu video yang pertama kali itu. Aku nggak tahu namanya. Iya. Tapi ceritanya gimana? Satu video itu. Jadi memang di taman, namanya Taman Sempur Bogor. Jadi dia lagi main di kayak sport centernya gitu, lagi duduk pakai jilbab, aku nggak tahu. Aku nyanyiin dan aku nggak tahu respon dia tuh juga memang itu real banget gitu. Pas aku nyanyiin lagu jelek dia kayak ketawa-tawa, siapa sih gitu. Tapi pas aku nyanyiin lagu yang normal gitu, dia jadi kayak mas bagus mas suaranya gitu. Jadi kayak anjir aku bisa dianggap orang sebagai suara gue bagus gitu ya. Jadi kayak pemacu semangat aku lah untuk bikin ini lebih besar lagi gitu. Tapi lu yakin suara lu memang bagus? Gue nggak tahu sih. Coba nyanyiin lagi dong. Oke, lagi. Lagu favorit ya? Iya. Terakhir nih ya. Tadi lagu pertama kan gratis ya, ini ada harganya lah. Karena aku diundang buat podcast ya, bukan buat nyanyi tadi. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Aduh. Ini lagu aku ciptain buat orang tua. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Jadi setiap karyaku pasti tentang keluargaku. Iya. Aku ada Saya punya... mau nangis loh. Sampai tutup usia untuk orang tua, semua demi kamu yang pertama tadi untuk istri, bintang terindah untuk anak. Untuk Basuki ntar lagi. Nah, Aku hampir call sama beliau loh. iya, hampir collab ya. Aku punya satu lagu yang belum aku rilis. Aku nyanyiin refnya mungkin ya. Oh, iya, ref. Ini untuk Koko dan keluarga nih ya. Iya. Nih. Ini pertama kali aku belum pernah keluarin, belum aku record juga. Ini aku bikin untuk keluarga juga. Dan ini cocok banget untuk teman-teman semua yang udah berkeluarga ya. Aku ingin bahagia, hidup bersamamu dan buah hati kita. Sampai tutup usia kan tetap ku jaga. Hingga nanti nafas ini kan berhenti. Memang keren banget ya. Jadi kalau lagu ini siapa tahu ngajak gue gitu. Nah, iya kan? Tapi aku cocok, aku pencinta seni. Pencinta seni juga ya? Oke lah. Lihat aja di mana lukisan semua nih. Iya benar. Ini lukisan semua ini ya. Ini lukisan gaji masalahnya. Di otak gue isinya gaji-gaji dulu. Pas liat dia, aduh 6 juta nih. Aduh gitu. Tapi Mas Angga, terima kasih banyak. Aku thank you Ini banget. Suatu kehormatan ya. Saya nggak nyangka juga bisa ketemu seperti ini ya. Sama aku Ya juga. kan, tapi moga-moga ini bisa menjadi inspirasi anak muda. Kita ucapin Mungkin- terima kasih buat Chris kali ya udah Iya, nemuin Chris ya, kita ya. iya. Chris thank you. Nggak banget. nyangka ya. Nggak nyangka ya. Tapi Chris orang baik sih. Baik banget. Nanti kita minggu depan ketemu sama Anji, siapa tahu bisa collab lagi. Ayo, gas. Apa itu ya? Gas. Ya kan, siapa tahu kita nggak tahu. Iya. Ya kan, tapi boleh nggak terakhir kali untuk temen-temen, lu kan mulai dari nol. Apa sih yang bikin lu sekarang bisa jadi nomor satu? Bukan nomor satu ya, maksudnya sukses ya. Tapi kan ada satu kata-kata yang biasa, quote yang selalu lu inget di otak lu. Terakhir kali untuk teman-teman nih. Untuk teman-teman semua di depan sana yang pertama fokus. Kedua baik. Ketiga nggak boleh julid. Udah itu aja. Kok niru gue banget sih? Jangan-jangan dia sering lihat story gue. Fokus, baik, Nggak boleh julid. julid. Ya. Karena ketika lu ngomongin
ngomongin orang ataupun jelekin, walaupun dia berbuat jelek sama lu terus lu ngomongin dia jelek tuh, rezeki lu hilang. Ya, kita mikirin orang gitu terus, nggak bisa berkreasi. Bener kok. Kita langsung fokus sama dia aja, jadi kita kayak nggak berkembang gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton terus di episode berikutnya dengan Kobas yang waktunya Sedikit. Sekarang sombong dikit. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.